Ini yang pertama ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan kesehatan dan kenikmatan yang lainnya. Oke ya. Jadi hari ini jadi kebetulan untuk mata kuliah geometri ruang ya. Jadi geometri ruang di kelas A itu kebetulan yang ditugasi adalah saya. Jadi ini. Kalau kemarin di kelas A geometri datar dengan Bu Arum ya? Iya. Iya Pak, dengan Bu Arum. Ya. Oke. Ini ketemu dengan saya. Jadi untuk geometri ruang di kelas A ini. Ya. Jadi kita sampaikan mungkin beberapa hal ya terkait dengan geometri ruang. Ya. Ya. Jadi pertama mungkin kalau terkait dengan geometri ruang, ini sebenarnya kan kelanjutan dari geometri datar. Kalau dulu geometri itu 3 SKS, jadi 3 SKS itu terdiri dari datar dan ruang, kemudian dipilah menjadi 2, jadi geometri datar dan ruang, sehingga masing-masing 2 SKS. Jadi kalau dulu 3 SKS, tapi muncul dalam satu mata kuliah geometri. Nah, kemudian yang kedua, nanti sebenarnya di dalam geometri ruang ini, jadi ada beberapa konsep dasar yang sebenarnya itu adalah kelanjutan dari geometri datar. Ya. Jadi, tapi intinya di sini bahwa ketika nanti kita belajar di geometri ruang, apa yang kita pelajari di geometri datar itu adalah semuanya kepakai. Jadi artinya ketika konsep dasar yang kita pelajari kemarin, terutama mungkin pada sifat-sifat yang ada di bangun datar, baik di mungkin segitiga, segi empat, atau yang lainnya, termasuk lingkaran, mungkin akan kita pakai. Jadi semuanya kita pakai. Ini kita masih bicara lingkupnya adalah di geometri Euclid. Ya. Jadi bicara di geometri Euclid, orientasi Euclid itu artinya bahwa aksioma Euclid itu masuk di situ dan kepakai. Jadi artinya kalau misalkan ada sebuah garis, kemudian ada satu titik di luar garis, maka ketika kita membuat satu garis, membuat garis melalui satu titik di luar garis itu, yang tegak lurus itu hanya satu, yang sejajar itu hanya satu. Itu di dimensi 2. Ya, jadi di dimensi 2 itu seperti itu tuh aksioma Euclid. Nanti kalau kita keluar dari geometri Euclid, maka nanti sebenarnya kita banyak ini ya, ada geometri Riemann, geometri bola bumi, di mana nanti banyak garis yang sejajar di situ. Tapi nanti ketika kita membuat garis yang tegak lurus, maka tidak ada garis yang tegak lurus di situ. Itu perbedaannya itu, termasuk nanti di geometri netral. Jadi geometri kalau nanti dikaitkan dengan analisis, maka perkembangannya cukup banyak. Tapi kalau di geometri Euclid, maka stagnan ya. Stagnan itu dalam arti ya konsepnya adalah mungkin perkembangannya tidak banyak. Oke ya. Nah, di dalam perkuliahan ini nanti kita mungkin kalau dikaitkan dengan materi ini, ya, ya, oke. Nah, sebenarnya kalau kita lihat nanti lingkup materinya itu nanti pertama sebenarnya kan konsep dasar keruangan. Ya, jadi konsep dasar keruangan terutama nanti kita bicara terkait dengan beberapa bentuk bangun ruang, baik cara mendefinisikannya atau mungkin sifat-sifatnya yang terkait di sana. Nah, kemudian
berikutnya nanti sebenarnya ada melukis bangun ruang. Jadi sebenarnya kita masukkan keterampilan terkait dengan kemampuan di dalam geometri itu kan salah satunya adalah kemampuan dalam mengkonstruk ya, mengkonstruk itu melukis. Ya. Mungkin kalau di geometri datar itu kita kemarin misalkan bicara terkait dengan garis singgung lingkaran. Ya. Jadi bagaimana kita melukis misalkan ada satu titik kemudian di luar lingkaran, bagaimana kita membuat garis singgung pada lingkaran itu. Atau nanti kalau misalkan ada dua lingkaran, bagaimana kita membuat sebuah garis singgung persekutuan. Nah itu kan berarti ada cara. Nah, ketika ada cara yang dilakukan, sebenarnya kan mesti ada algoritma ya, algoritma atau tahapan yang digunakan. Nah, sebenarnya tahapan itu bisa dikatakan benar, langkahnya itu biasanya nanti dibuktikan dengan teorema yang mendukung. Jadi teorema yang mendukung. Jadi artinya mestinya ketika nanti kita kenapa sih harus dilakukan ini, apakah nanti menghasilkan bentuk yang benar? Nah, itu biasanya didukung oleh satu teorema. Nah, nanti kalau Anda belajar di yang lainnya juga itu. Nah, nanti kemudian yang kedua, ini mungkin khususnya nanti melukis di sisi datar ya. Jadi bangun ruang sisi datar. Nanti kalau teknik untuk melukis bangun ruang sisi lengkung, itu beberapa bentuk biasanya menyesuaikan dari bentuk sisi datar ini. Kemudian nah, ini masuk pertemuan ketiga itu sebenarnya nanti kita masuk konsep atau teorema pendukung terkait dengan keruangan. Jadi nanti ada teorema tentang kesejajaran, ketegaklurusan dan seterusnya itu. Maka sebenarnya kan ada ini ya dipelajari di sini. Kalau mungkin dulu di SMA itu maksudnya di tempat atau dimensi 3 ya, dimensi 3. Jadi misalkan nanti misalkan ada garis ya tegak lurus dengan dua garis yang berpotongan, maka garis itu akan tegak lurus dengan semua garis yang terletak pada bidang yang memuat dua garis berpotongan itu. Itu artinya kan satu teorema, sehingga bisa ditunjukkan. Nah, kemudian dari bentuk itu, maka nanti kita juga akan belajar terkait dengan kedudukan. Ya, ini sebenarnya ini 4, 5, 6, 7 ini nanti secara simultan, jadi kedudukan, titik, garis, dan bidang. Sehingga nanti di dalamnya ada sudut keruangan, jadi sudut dalam ruang. Kemudian jarak, ya, jarak itu otomatis jarak dua titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, ya, dari jarak dua garis, garis ke bidang, dan jarak dua bidang. Nah itu nanti kita pelajari di situ. Ya semuanya nanti kita lihat. Jadi di sini adalah pertemuan pertama, nanti diakhiri dengan atau materi 1 diakhiri dengan UTS. Jadi UTS itu otomatis sampai pada dimensi 3 ini. Nah kemudian pertemuan berikutnya ini nanti sebenarnya kan terkait dengan ini konsep luas dan volume. Ya. Tapi di situ kita awali dengan kalau nanti di dalam satu penerapan itu kan bentuk dari suatu bangun ruang itu tidak selalu persis ya, misalkan balok, kubus dan sebagainya. Sehingga nanti sebenarnya kan ada balok yang terpancung ya, atau kalau di kelas rendah itu biasanya kan meliputi bangun ruang yang dibentuk dari beberapa bangun ruang. Jadi misalkan ada bentuk limas dan prisma, misalkan seperti itu. Nah di sini kita bicara awali dengan irisan bangun ruang dengan bidang datar. Kemudian berikutnya nanti menentukan luas permukaan bidang irisan. Nah ini awalnya kita tentukan luas permukaannya karena kaitannya dengan dimensi 2. Ya, dimensi 2. Nah setelah masuk nanti konsep luas dan volume, maka sebenarnya kan hasil dari bangun ruang yang dipotong oleh bidang datar ini, maka sebenarnya kan konsep volumenya itu atau luas permukaannya itu masuk di pertemuan yang ke-10. Maka di sini luas permukaan dan volume prisma dan limas yang terpotong bidang datar. Jadi nanti untuk volumenya kita tunda hitung di sini, tapi dihitungnya di sini. Jadi saling terkait di situ. Kemudian
ini berikutnya nanti yang sisi lengkung kita bicarakan tabung, kemudian kerucut dan bola. Bagaimana untuk bentuk yang di luar itu? Ketika bentuk yang di luar itu asal memiliki satu fungsi artinya untuk permukaannya itu didefinisikan dengan fungsi tertentu, maka itu kan dipelajari di kalkulus ya. Jadi di kalkulus, jadi ada kalkulus diferensial, ada kalkulus integral, sama nanti mungkin kalkulus lanjut ya. Jadi untuk luas permukaan titik berat itu biasanya di kalkulus lanjut. Kemudian pada materi terakhir itu kita bicara penerapan konsep bangun ruang dan luas permukaan pada untuk pemecahan masalah. Jadi nanti ini adalah mungkin kalau kita kaitannya dengan di sekolah sekarang kan orientasinya adalah bagaimana kita membelajarkan anak untuk berpikir HOTS ya. Jadi maka sebenarnya kan kita sendiri juga harus memulai dari sekarang bagaimana kita juga melatih diri kita untuk ini. Jadi kan kalau berpikir itu kan ada levelnya, ada tingkatannya, pengetahuan itu ada LOTS dan HOTS di situ. Berarti kan kalau ada berpikir yang mungkin tingkat rendah karena hafalan atau penerapan, tetapi ketika sudah mengatur pada analisis, kemudian mengevaluasi dan mengkonstruksi itu, maka di sini. Sehingga nanti bentuk orientasi penerapan itu otomatis melibatkan konsep-konsep yang ada di sini, kita terapkan pada pemecahan masalah. Ya, itu kira-kira materinya untuk di geometri ruang ini. Jadi sebenarnya familiar semua ya materinya. Ini kan materi-materi yang sudah familiar, jadi sudah dikenal dengan baik. Nah, kemudian nanti ini mungkin tadi belum, tapi ketentuannya sama ya, ketentuannya sama. Di dalam perkuliahan geometri ruang, khususnya nanti di kelas A, ya, di kelas A, maka sebenarnya nanti yang kita lihat itu nanti untuk evaluasi, kalau perkuliahannya memang disarankan kalau sekarang itu tidak hanya sekedar ceramah, tetapi saudara lebih aktif. Jadi nanti ketika diberikan beberapa satu persoalan, maka sebenarnya harapannya adalah Anda mencoba. Kalau saya berpikir begini ya, jadi artinya kalau di dalam membangun satu penalaran, jadi artinya ketika seseorang itu memiliki intelektual yang tinggi, itu sebenarnya di dalam kaitannya dengan bagaimana kemampuan mereka di dalam misalkan menalar, maka sebenarnya dia punya potensi, tetapi ketika tidak dicoba, maka potensi itu kadang lambat, jadi kadang lambat. Sehingga kalau teorinya, kalau kita ingin belajar matematika dengan baik, dibutuhkan dua kemampuan memang. Jadi dua hal itu adalah kemampuan berpikir logis. Ya. Jadi diusahakan itu ketika nanti ada persoalan, kita bisa menelusuri apakah langkah yang saya lakukan itu adalah logis atau enggak. Logis itu apa? Jadi kalau dalam logika kadang orang sering menerjemahkan logis itu adalah masuk akal. Kalau saya sih menerjemahkannya beda ya. Jadi kalau masuk akal maka itu orang filsafat, sehingga kita tidak boleh menyalahkan orang lain. Jadi karena dulu ada orang filsafat ya, jadi dosen juga pernah mengajar juga di situ. Dia berpikir bahwa setiap pendapat itu benar. Nah, itu berarti kan mengatakan logis itu masuk akal. Maka dia mengatakan setiap pendapat itu benar. Maka kalau orang seperti memiliki paham itu, dia mengatakan bahwa apapun jawabannya itu nilainya ya diakui 2 gitu ya. Tapi kan kalau logis itu menempatkan sesuatu sesuai dengan aturan, nah, itu berarti kan beda. Jadi beda. Sehingga nanti artinya apakah konsepsi seseorang itu sesuai dengan konsepnya para pakar atau konsep yang disepakati atau enggak. Maka logis itu adalah
Berarti orientasinya menempatkan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu saya pikir lebih tepat ya. Itu kalau di buku logika ada. Jadi kalau di matematika dasar ada beberapa pendapat, maka saya lebih cenderung memilih yang menempatkan sesuatu sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi itu logis, sehingga nanti patokannya jelas. Nah, kemudian nanti yang kedua adalah ketekunan ya. Jadi ketekunan. Maka kalau Anda mungkin belajar matematika, membangun penalaran, maka sering mencoba. Kalau Anda tidak mencoba, ya tahunya nggak tahu itu ketika Anda mengerjakan soal. Jadi seperti itu. Jadi lebih baik ketika Anda mencoba, setiap persoalan dicoba, maka mungkin hasilnya akan menjadi lebih maksimal. Kalau kuliah, itu mungkin hanya 40% ya, kalau misalkan terkait dengan materi, tapi Anda belajar itu adalah 60%. Jadi kalau mungkin dari pengalaman itu, antara kita dapatkan di perkuliahan sama Anda belajar mandiri itu sebenarnya itu. Jadi kuliah hanya sebagai stimulan, memotivasi, memberikan satu orientasi, tetapi hasil yang lebih banyak itu mesti pada belajar mandiri. Maka nanti kan kalau kemarin di awal masuk kuliah Anda dijelaskan oleh Kaprodi, arti 2 SKS itu apa? Nah, itu artinya kan bahwa ternyata kan ada pertemuannya itu, kemudian ada tugas mandiri dan tugas terstruktur. Nah, itu artinya capaiannya adalah itu, gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan evaluasi, saya biasanya menggunakan dua itu artinya mesti ada tes, ya ada tes. Kalau tes itu bobotnya ini rata-rata kalau kasih bobot itu 75%, sedangkan 25% itu adalah dari tugas. Jadi artinya nilai diambil dari tugas sama tes. Jadi kontribusinya adalah dua itu. Nah, itu mungkin nilainya, kemudian aturannya masih sama. Jadi artinya kalau rentangan nilai ya seperti yang Anda pelajari dulu. Jadi artinya Anda mencapai A itu adalah 85, tapi kalau A-min 3,7 itu adalah 80 ya, 80 sampai dengan 85. Jadi 84,99 yaitu masih dalam kategori A. Nah, itu mungkin kalau bagaimana ketika misalkan seseorang atau mahasiswa tidak mencapai batas minimal. Jadi artinya kan ketika tes itu tidak batas minimal ya. Sebenarnya aturan di dalam peraturan rektor ya. Jadi itu adalah bahwa diberikan kesempatan untuk remedi. Jadi sebenarnya aturannya yang baku itu ketika mahasiswa kurang dari 60 maka diberi kesempatan untuk melakukan remedi. Kalau tahun kemarin karena nilai itu saya pikir gini ya, nilai C itu untuk kategori nilai itu kan batas minimalnya, sehingga nanti mungkin kalau disepakati biasanya kalau misalkan nanti belum dapat 70 maka diberi kesempatan untuk remedi nilai maksimalnya 70. Jadi itu nilai maksimalnya 70 ya. Tidak ada nilai terendah ya. Kalau terendah itu ya sesuai dengan ketentuan. Tapi mahasiswa diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan, yaitu 1 kali, baik di UTS atau di UAS itu untuk mencapai 60. Jadi untuk mencapai 70. Itu kalau kemarin saya terapkan di geometri datar. Jadi kira-kira seperti itu. Sehingga harapannya adalah kalau saudara memiliki keinginan untuk berubah, ya biasanya menjadi berubah baik. Tapi kalau memang sudah puas dengan hasil yang didapat, berarti ya cukup yang didapat itu. Itu kira-kira mungkin ada pertanyaan dulu sebelum
kita masuk ke materi hari ini. Jadi mungkin akan saya berikan pengantar terkait dengan perkuliahan di hari ini. Ada yang mau disampaikan dulu? Boleh? Monggo. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang bertanya? Kalau referensi artinya buku-buku yang terkait dengan geometri keruangan, jadi solid geometri biasanya yang dipakai itu, saudara bisa menggunakan itu. Kadang referensi itu didapat dari buku e-book ya, jadi e-book ada. Kalau yang ini buku saya punya, tapi yang beberapa mungkin ada di e-book ya. Jadi artinya Anda bisa browsing itu yang terkait itu dipakai. Jadi itu. Sehingga nanti kalau misalkan nanti ada persoalan, saudara bisa paling tidak itu menjadi ini ya acuan atau menjadi sarana untuk mungkin bisa membantu memahami satu persoalan atau mungkin juga digunakan untuk tambahan di dalam latihan. Ada yang mau disampaikan dulu? Ini saya baru ketemu ini kan ya? Iya, nggak ada ya. Ini ada yang sudah pernah ke kampus? Belum. Oh, belum pernah ke kampus ya. Beberapa ada, Pak. Apa? Beberapa sudah ada, Pak. Oh, sudah ada. Oh, ya, jadi ini kuliah sudah hampir 1 tahun. Ada yang mungkin belum pernah ke kampus, tapi mungkin yang rumahnya Solo saya pikir sudah sering-sering ke kampus ya. Tapi kalau rumahnya jauh kan mesti males kan gitu kan ya. Ya. Tapi harapannya jangan sampai nanti Anda lulus belum tahu kampusnya ya. Ya, oke. Kalau tidak ada mungkin hari ini saya memberikan beberapa pengantar, mungkin tidak banyak hal yang perlu di ini, sehingga mungkin saya menjelaskan secara ini ya, kayak istilahnya ceramah. Kan kalau nanti saudara ada kesulitan maka Anda langsung ini aja, cut untuk disampaikan pertanyaan. Ya. Oke, kita mungkin memberikan apa ya istilahnya itu review terkait dengan beberapa bentuk. Pertama adalah kaitannya dengan bangun ruang. Ya, jadi nanti begini, kalau misalkan nanti saudara sudah pernah menggunakan beberapa software terkait dengan bangun ruang seperti Cabri, ya, maka sebenarnya itu membantu untuk konstruksi ya. Jadi konstruksi Cabri itu sudah tersedia, atau GeoGebra itu juga ada beberapa bentuk, cuma kalau bedanya di GeoGebra lebih menekankan pada fungsinya karena kan aljabarnya di situ, sehingga kalau analitik itu lebih dekat dengan GeoGebra-nya. Tapi kalau geometri biasanya kita menggunakan beberapa bentuk Cabri. Jadi untuk melihat kaitannya dengan visualisasi bangun ruang itu. Tetapi itu kan sebenarnya hanya visualisasi, sehingga kemampuan untuk menganalisis, kemampuan untuk memecahkan masalah itu kan artinya tetap tergantung dari kemampuan atau prasyarat yang diperlukan. Jadi pengetahuan yang diperlukan. Jadi ada 2 hal. Kalau software itu membantu dalam visualisasi, membangun persepsi, dan membangun intuisi, sehingga nanti dari bentuk persepsi dari itu maka dibawa untuk berpikir bagaimana menganalisis dan memecahkan masalah. Nah ini tadi materinya sudah saya upload di Spada, sehingga nanti mungkin saudara nanti bisa download aja di sana. Nah bangun ruang nanti yang kita pelajari itu ada sisi datar, itu ada limas, prisma, ya. Jadi
itu. Kemudian nanti sebenarnya ada jenis prismodia juga, cuma nanti biasanya jarang muncul. Kemudian kalau di sisi lengkung nanti ada kerucut, tabung, dan bulan. Jadi walaupun nanti di dalam bentuk itu kadang kalau gabungan antara kerucut dan prisma, gabungan dan sebagainya, itu kan berarti artinya mengintegrasikan dalam persoalan untuk pemecahan masalah. Nah, kita berangkat dari definisi. Jadi kalau di dalam matematik itu kan mesti kalau kita belajar di awal di geometri di depan itu kan selalu diingatkan ada istilah deduktif aksiomatik. Jadi deduktif aksiomatik itu yang menjadi fondasi. Jadi matematika itu kan ada unsur ini, ada pengertian atau unsur pangkal. Jadi unsur pangkal itu unsur yang tidak didefinisikan, kayak titik, garis, bidang itu unsur yang tidak didefinisikan. Jadi harus diterima apa adanya. Nah, kemudian akhirnya masuk ke pernyataan pangkal. Pernyataan pangkal itu aksioma. Jadi aksioma itu sesuatu yang tidak perlu dibuktikan karena sudah terlihat kebenarannya. Nah, dari aksioma itu akhirnya muncul definisi. Definisi itu juga tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Kan definisi itu ungkapan yang digunakan untuk membatasi konsep. Ya, sehingga dan definisi itu kadang di buku-buku itu bisa berbeda karena di dalam matematik aturan mendefinisikan itu bisa dengan cara genetik. Genetik itu cara terjadinya, cara terbentuknya. Ataupun dengan cara analitik. Analitik itu dengan menggunakan keluarga terdekat. Jadi kalau Anda mendefinisikan jajar genjang adalah segi 4 yang, itu berarti kan keluarga terdekat. Persegi panjang adalah jajar genjang yang salah satu, misalkan sudutnya situ-situ, itu berarti orientasinya ke sana. Nah, kemudian ada yang analitik, genetik, sama rumus. Ya. Kalau itu di kalkulus, maka satu fungsi ya diberikan dengan rumus, itu berarti mendefinisikan fungsi dengan rumus. Jadi itu boleh. Maka kalau di buku berbeda-beda itu nggak masalah. Yang penting bahwa jangkauannya sama. Nah, ini kita definisikan secara analitik ya. Jadi menggunakan lebih keluarga terdekat. Jadi limas, apa atau limas itu sebenarnya satu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segi banyak dan segitiga yang mempunyai titik puncak berimpitan atau sama, dan alasnya segitiga itu berimpit dengan sisi segi banyak. Nah, ini sebenarnya yang kita lihat itu di sini di dalam satu mendefinisikan kata dibatasi itu kadang menimbulkan ini ya persepsi yang salah. Jadi persepsi yang salah. Kan kata dibatasi itu seolah bangun ruang itu yang ada di dalamnya. Padahal bangun ruang itu kan sebenarnya yang ini. Jadi kulitnya ini itu bangun ruang itu. Sehingga di situ kadang kata dibatasi nanti bisa diganti dengan dibentuk oleh. Jadi suatu bangun ruang yang dibentuk oleh sebuah segi banyak dan segitiga yang mempunyai titik puncak berimpitan atau sama, dan alas segitiga itu berimpit dengan sisi-sisi segi banyak itu. Ya. Jadi segi banyak itu yang alasnya ini, kemudian ini sisi tegaknya berupa segitiga yang saling berimpit, ya berimpit sisinya itu saling berimpit, dan titik puncaknya itu satu. Nah, ini terbentuk sebuah bentuk di sini. Maka nanti kalau limas itu sisi tegaknya berupa segitiga. Ya, alasnya berupa segi N. Maka memberikan ini nama limas itu biasanya dari titik puncaknya. Limas T A B T D. Ya, T A B T D. Nah, kemudian T itu titik puncak. Ya, jadi orientasinya di situ. Ya. Nah, kemudian nanti kalau kita mengingatkan apa sih titik sudut, ya, titik sudut. Nah, nanti kalau kita bicara titik sudut, maka bicara rusuk. Tolong nanti diperhatikan, ini tidak saya tuliskan, tetapi saya sampaikan. Kalau perpotongan dari dua bidang sisi, jadi TDA dan TAB, itu kan
berpotongan menurut rusuk TA. Nah, ini namanya rusuk. Jadi perpotongan dari dua bidang sisi itu membentuk rusuk. Ya. Sedangkan kalau titik sudut itu perpotongan ini dari ini rusuk, ya, minimal 3 rusuk. Jadi ini yang kita namakan titik sudut. Ya. Jadi itu ada peralihan. Kalau sisi di bidang datar itu adalah ruas garis, sisi di bangun ruang itu adalah bangun datar. Jadi ini peralihan di situ. Sehingga ada beberapa yang salah kalau volume kubus itu S pangkat 3, S itu apa sisi itu salah. Jadi karena sisi itu di sini adalah bidang. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian yang berikutnya nanti kalau ada istilah proyeksi, T diproyeksikan ke bidang alas, maka menjadi T aksen. Maka T aksen itu kita namakan tinggi limas. Ya, jadi tinggi limas. Nah, nanti mungkin akan muncul pertanyaan ketika nanti ke belakang, apakah tinggi limas itu, T aksen itu selalu berada di bangun datar ABCD atau di luar. Maka sebenarnya kan ini yang penting T aksen itu tegak lurus. Tegak lurus itu bisa di dalam bangun datar ini, kadang bisa di luar itu, ya, tergantung dari limas yang diberikan. Jadi proyeksi ya nanti mungkin konsepnya akan kita tambahkan setelah ini. Maka beberapa itu kan dicatat dulu. Nah itu ya, itu yang kita lihat ini. Sehingga nanti bentuknya limas itu tergantung dari bidang alasnya. Sehingga dikatakan ada 5 segitiga, ada 5 segi 4, ada 5 segi 5, 5 segi 6, dan seterusnya, 5 segi N. Ini yang kita namakan limas ya. Jadi limas itu namanya juga tergantung dari model atau bentuk alasnya. Nah, kemudian yang kita lihat di sini ada istilah nanti bidang 4 ya, bidang 4. Kan kalau kita lihat ini juga bidang 4. Jadi bidang 4 itu sebenarnya 5 segitiga. Jadi 5 segitiga ini kan ada bidang sisinya ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ini yang kita katakan bidang 4. Jadi 5 segitiga itu kita namakan bidang 4. Nah, bidang 4 adalah limas yang memiliki 3 buah sisi tegak atau limas bersisi 3. Ini yang kita namakan ini. Limas segitiga TABC atau bidang 4 TABC. Boleh. Nah, ada istilah nanti limas beraturan dan bidang 4 beraturan. Nah, kalau limas beraturan itu kalau kita melihat maka alasnya berupa segi N beraturan. Jadi kalau misalkan 3 sama sisi, segi 4 sama sisi itu berarti persegi belah ketupat. Ya. Tetapi di situ sehingga menunjukkan kalau limas beraturan itu yang jelas sebenarnya adalah alasnya itu membentuk segi N beraturan. Maka kalau dikatakan segi N beraturan itu sebenarnya panjang sisinya sama dan besar sudutnya sama. Itu ya. Maka belah ketupat tidak masuk di situ. Kemudian kalau bidang 4 beraturan itu berarti sebenarnya 5 segitiga yang panjang rusuknya sama. Panjang rusuknya sama. Berarti kalau kita katakan itu maka TAB, TBC, TAC, dan ABC ya. Maka dikatakan ini adalah kongruen, ya, kongruen. Maka dikatakan itu bidang 4 beraturan. Jadi semua bidang sisinya itu kongruen atau panjang rusuknya sama. Gitu ya. Masih ingat tentang kongruensi pada materi di bangun datar. Jadi kira-kira itu. Nah, ini review kita mungkin di bangun datar. Masih ingat tentang titik berat ya. Jadi garis berat masih ingat garis berat? Garis berat segitiga? Masih, Pak. Apa garis berat itu? Apa? Garis berat adalah garis yang membagi sisi alasnya menjadi 2 sama panjang. Garis berat adalah garis yang membagi
dua sisinya sama panjang. Sisi alas menjadi dua sisi sama panjang. Oh gitu. Kalau saya mengatakan definisi itu kurang lengkap, mungkin ada yang melengkapi. Tahu maksudnya kurang lengkap? Bentar ya. Klik. Tahu maksudnya kurang lengkap? Belum. Definisi itu kurang lengkap. Kurang lengkap itu dalam arti ketika nanti diterapkan maka tidak selalu benar. Tidak selalu benar itu seperti apa sih? Misalkan ini kita mengatakan T ini ya ke sini, ini garis berat membagi ini. Tapi nanti ketika kita membuat garis lain, misalkan dari sini ke sini, ini saya buat. Nah, kan garis ini juga membagi BC menjadi dua sama kan? Walaupun yang kita lihat itu kan bentuknya ini. Ada berapa banyak garis yang membagi dua sama? Itu kan banyak. Maka dikatakan, oh kalau kita membuat definisi itu kurang komplit. Maka kalau kita mendefinisikan garis berat dari satu segitiga itu apa? Garis yang ditarik dari salah satu titik sudut dan membagi ya sisi di hadapan sudut itu menjadi dua sama panjang. Kan nggak terbantahkan lagi karena hanya satu. Yang lain nggak ada. Gitu ya. Jadi maka dikatakan di situ kan nanti kalau Anda belajar di analisis real atau apa itu menjadi satu catatan penting. Apakah kita nanti apa ya istilahnya di dalam satu lingkup itu kita menggunakan satu aturan yang benar nggak misalkan nanti. Ya, jadi kenapa 1 kali 0 itu 0 misalkan. Itu kan nanti menjadi pertanyaan. Sehingga nanti orientasinya di situ. Oke. Intinya secara ini sudah tahu semua garis berat. Nah, ini garis berat berarti nanti kan ini. Misalkan 1, kemudian dari B, kemudian dari C. Nah, ini kan berpotongan di titik Q. Titik Q ini namanya titik berat. Titik Q ini namanya titik berat. Nah, jadi titik berat segitiga BCT. Ya. Kalau dari A ditarik garis ke Q, A ke Q itu namanya garis berat bidang 4. Jadi garis berat bidang 4 itu apa? Garis yang ditarik dari salah satu titik sudut ke titik berat bidang sisi di depannya. Itu berarti garis berat dari bidang 4. 1 di sini. Nah, kalau ini saya kasih nama set. Ini pennya rusak, nanti kita tambahkan visual. Ini saya kasih namanya titik E, belum ada kan? E. Ya. Mengingatkan, kalau BQ dibanding QE, ini kan perpotongan dari garis berat itu. BQ dibanding QE itu berapa banding berapa? BQ dibanding QE pada segitiga BCT. Ada yang bisa menjawab? BQ dibanding QE? Ilham? 2/1, Pak. 2/1. Dari mana dapatnya? Menjelasinnya ya. Loh, kok menjelaskan? Sebentar dilihat 2/1, Pak. Iya, 2/1, betul. Dapatnya dari mana kok bisa 2/1? Gimana jelasinnya ya? Loh, jangan Bingung, Pak. bingung. Ada yang mau menambahkan? Mungkin karena titik berat segitiga itu terletak pada sepertiga tingginya, Pak. Oh,
terletak di sepertiga tingginya. Bisa dibuktikan enggak? Bisa dibuktikan enggak kira-kira? Kira-kira bisa dibuktikan enggak? Nah, dulu kita mengenal adanya teorema Menelaus ya. Masih ingat teorema Menelaus? Masih, Pak. Masih. Kalau misalkan ini ada segitiga ini ya, katakanlah ini saya tambah 1, ini hanya nanti kan yang lainnya bisa dituliskan, ini pengantarnya dulu. Kalau misalkan nanti ini saya kasih titiknya F, ini titik ini F, ya. Maka kalau ini ada segitiga TFC, kemudian ada garis transversalnya BE, ya. Atau kalau yang kita cari perbandingan di sini, maka ini jangan digunakan sebagai garisnya. Ada segitiga BCE, ada garisnya itu TF, ya, garisnya TF. Berarti kalau teorema Menelausnya bunyi apa ini? Segitiganya BCE dipotong oleh garis TF. Berarti teoremanya TC dibanding EC kali HE dibanding HB kali BF dibanding FB itu sama dengan 1, gitu ya. Membuktikannya kan dengan kesebangunan. Maka kalau TE dibanding EC itu berarti 2 dibanding 1, EH dibanding HB yang dicari, BF dibanding FC itu kan 1 banding 1. Berarti kan 2 dibanding 1 kali HE dibanding HB kali 1 dibanding 1 sama dengan 1. Maka HE dibanding HB kan berarti 1 dibanding 2. Berarti gitu ya, itu namanya teorema Menelaus. Jadi artinya kita mengatakan apakah ini sepertiga dari garis itu atau nanti titik tengah ini kita bisa baca itu kan berarti ada teorema yang menaungi itu. Sehingga nanti apakah garis berat itu berpotongan di satu titik, maka sebenarnya kan kita mengenal teorema Seva. Jadi kebalikan Seva itu kan menyatakan nanti orientasi itu terbangun. Nah, ini tolong nanti saudara bisa melihat ini, sehingga nanti artinya kalau ini titik berat, ini titik berat, ini titik berat. Nah, jadi nanti kan kalau TD itu garis berat bidang 4, BE itu garis berat bidang 4 berpotongan di titik F. Maka nanti TF dibanding TD itu adalah 3 dibanding 1. Gitu ya. Nanti menggunakan teorema segitiganya itu T, misalkan di sini. Kalau yang dicari itu adalah TF dibanding FD, maka ini harus masuk di dalam segitiga. Maka gunakan di sini segitiganya adalah misalkan T, katakan di sini T aksen D, garisnya itu BE. Sehingga nanti kan kita gunakan ini. Jadi BT aksen dibanding DB, nah itu kan berarti 3 dibanding 2. Kemudian DF dibanding FT, itu yang dicari. TE dibanding ET, ET aksen, itu kan berarti 2 dibanding 1. Sehingga nanti Anda dapatkan bentuk. Kira-kira begitu. Oke ya, nanti bisa diorek-orek sendiri. Kemudian ini ada istilah limas terpancung. Ya, jadi ada istilah limas terpancung. Nanti apakah sama dengan irisan bangun ruang dengan bidang datar? Itu nanti sebenarnya bentuknya adalah beda. Kalau limas terpancung atau bangun ruang terpancung itu sebenarnya limas yang dipotong, ya, itu pemotongnya sejajar dengan alas. Ya, jadi itu namanya limas terpancung. Ya, jadi limas terpancung adalah bagian limas yang letaknya antara dua bidang yang sejajar dan memotong semua rusuk tegaknya. Ya, berarti ini dipotong rusuk tegaknya, tapi sejajar dengan alas. Maka namanya limas terpancung. Nah,
Sehingga nanti bangun ABCD itu sebangun dengan KLMN. Nah, ini. Sehingga kalau itu kita katakan kalau ini sejajar, maka nanti konsepnya KL itu sejajar dengan AB, LM sejajar dengan BC, dan NM itu sejajar dengan DC. Nah, ini yang kita katakan limas terpancung. Sehingga bentuknya adalah seperti ini. Nah, kemudian pada limas terpancung ini, jadi kalau limas terpancung ini tadi kita gambarkan lagi, maka sebenarnya kan nanti ini hanya teorema untuk mengingatkan kalau ABC, PQR itu sebangun dan sejajar. Sebangun dan sejajar. Sehingga dikatakan di sini luas segitiga PQR dibanding luas segitiga ABC itu sama dengan T1 dikuadratkan dibanding T2 dikuadratkan. Nah, ini kan sebenarnya teoremanya adalah teorema kesebangunan yang ada di bangun datar kemarin. Jadi kita hanya mereview saja di sini. Apakah kita bisa menghitung ini? Ya tentunya saudara saya pikir sudah bisa semua. Jadi bagaimana melakukannya? Ya masih ingat tentang luas segitiga. Jadi luas segitiga itu kan yang sering digunakan setengah alas kali tinggi atau pakai heron. Kalau ini hanya setengah alas kali tinggi, jangan pakai heron. Kalau pakai heron yang itu nanti menjadi ruwet. Tapi nanti di dalam menghitung bangun ruang, kadang heron itu kita lebih mudah memakai itu. Jadi tergantung ini ya. Jadi sekali lagi rumus itu kadang tidak selalu mana yang kita pakai tergantung kebutuhannya. Kira-kira itu ya. Nanti ini menjadi catatan untuk dicoba. Itu prisma. Nah sebenarnya tambahnya nanti di belakang saya tambahkan tentang ini ya, kaitannya dengan jaring-jaring. Kita lihat dulu prisma. Nah, kalau prisma itu bangun ruang yang dibatasi dua segi banyak atau segitiga yang kongruen dan sejajar ini ya, dan sejajar serta jajar genjang itu sisi tegaknya berupa jajar genjang. Nah, jadi kalau yang kita lihat itu apakah persegi panjang itu masuk jajar genjang? Ya. Sehingga di sini kan kalau ini jajar genjang itu berarti kan ABGF itu bisa tegak lurus dengan ABCDE atau tidak. Nah, jadi artinya kalau dia tegak lurus berarti nanti orientasinya kan seolah menjadi prisma tegak. Tapi kalau ini tidak tegak lurus berarti nanti seolah menjadi prisma condong. Jadi prisma condong. Jadi seolah seperti ketika Anda memiliki ini ya kerangka balok misalkan ketika Anda tarik itu kan menjadi condong ya, jadi menjadi condong. Nah, tapi yang jelas FGHIJ itu sejajar dan kongruen dengan ABCDE. Jadi ini yang kita namakan prisma. Alas dan atasnya kongruen dan sejajar. Nah, ini namanya juga sama tergantung dari alasnya. Apakah segi 5, apakah segi 3, apakah segi 4, apakah segi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apakah segi 8 dan seterusnya. Ya. Jadi ini tergantung dari bentuknya. Ya, ini semuanya prisma tegak. Maka dikatakan di sini ada istilah prisma tegak. Kalau yang dipelajari di SMA, kalau kita seringnya mengatakan prisma selalu prisma tegak. Prisma tegak itu prisma yang rusuk tegaknya. Jadi rusuk perpotongan dari dua bidang sisi itu tegak lurus dengan bidang alas. PA tegak lurus alas, QB tegak lurus alas, RC tegak lurus alas dan seterusnya. Ya, itu yang kita namakan prisma tegak. Jadi rusuk tegaknya berdiri tegak lurus. Nah, kemudian kalau rusuk tegaknya berdiri tegak lurus, maka dikatakan bangun ABHP itu juga tegak lurus. Kemudian kalau bangun ABHP tegak lurus di sini yang kita katakan, maka sudut PAB itu 90 siku-siku. Sudut PHB itu juga siku-siku. Sehingga dikatakan
kalau prisma tegak, maka sisi tegaknya berupa persegi panjang. Gitu ya. Jadi berupa persegi panjang. Nah, sama istilahnya, prisma teratur itu prisma tegak yang bidang alasnya berbentuk segi banyak beraturan. Apakah segitiga beraturan, apakah segi 4 beraturan, apakah segi 5 beraturan, itu namanya yang ini alasnya. Nah, ada istilah yang jarang kita kenal atau jarang kita pakai, atau mungkin di tingkat SMA biasanya tidak pernah muncul. Itu ada istilah namanya parallelepipedum. Ya, jadi parallelepipedum itu adalah prisma yang bidang alasnya jajar ginjang. Jadi ini alasnya berupa jajar ginjang. Ya. Itu namanya parallelepipedum di sini. Nah, kalau parallelepipedum tegak, itu berarti parallelepipedum yang rusuk-rusuk tegaknya berdiri tegak lurus dengan alas. Jadi kalau parallelepipedum itu berarti tidak selalu ini ya kita katakan sebagai prisma tegak. Tapi hanya dikatakan prisma yang alasnya berupa jajar ginjang. Jadi bisa menjadi prisma tegak atau tidak. Jadi itu beberapa istilah. Nah, kemudian kita mengenal adanya balok dan kubus. Ya, jadi balok dan kubus seringnya kan dibicarakan kalau di tingkat SMP itu kan volume, bangun ruang, kubus dan balok. Nah, sebenarnya parallelepipedum siku-siku itu parallelepipedum yang bidang alasnya berupa persegi panjang. Nah, parallelepipedum siku-siku itu yang kita katakan sebagai balok. Jadi kalau di sini tadi mengatakan parallelepipedum itu adalah prisma yang bidang alasnya jajar ginjang. Jajar ginjang itu masuk di situ. Kemudian parallelepipedum tegak itu berdiri tegak lurus, maka sebenarnya di sini yang kita katakan adalah kalau itu siku-siku, ya itu berarti kan artinya tegak lurus dengan bidang alasnya berupa persegi panjang di situ. Maka kita namakan balok. Apakah kita boleh mendefinisikan dengan cara yang lain? Ya boleh. Jadi nggak harus balok adalah parallelepipedum siku-siku. Tidak. Tapi boleh menggunakan bangun ruang yang dibentuk oleh misalkan itu ya dari persegi panjang, 6 buah persegi panjang, di mana persegi panjang yang saling berhadapan itu adalah sejajar dan kongruen. Jadi kita bisa membangun dari bentuk itu. Nah, kalau kubus, ya ini juga sebenarnya kan balok di mana sisi-sisinya itu kongruen. Jadi maka dikatakan memiliki bidang sisi ada 6 yang bentuknya persegi, itu kan berarti kongruen. Jadi ini. Jadi istilah yang kita pakai di dalam mendefinisikan ini menggunakan definisi analitik. Ya, analitik itu keluarga terdekat. Tapi kalau misalkan kubus adalah bangun ruang yang terbentuk dari, itu berarti definisinya genetik, cara terbentuknya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, itu ya, itu beberapa istilah, beberapa bentuk yang mungkin kita dulu sudah pernah mempelajari itu. Nah, nanti saudara mungkin bisa melihat beberapa bentuk lainnya. Ini juga mengingatkan prismodia dulu. Ya, jadi prismodia. Kalau prismodia itu bidang alasnya itu dan sisi atasnya itu sejajar. Jadi kalau EFG sejajar ABCD. Sejajar tapi tidak harus sama bentuknya. Jadi ini segitiga, ini segi 4. Sehingga nanti kalau ada bangun ruang ini ya, jadi nanti ada rusuk BE. Apakah rusuk BE itu terletak pada bidang ABFE? ABFE ya, kalau dikatakan di sini kan tidak, rusuk itu kan perpotongan dari 2 buah bidang sisi. Maka ada rusuk ada sisi ABE dan sisi BFE. Jadi seolah kan seperti ditekuk gitu ya. Jadi ini masuk ke dalam. Atau nanti bentuknya adalah ini. Jadi itu yang kita namakan prismodia. Jadi bangun ruang, sisi-sisinya berupa bentuknya datar, tetapi di situ yang kita katakan di sini ABFE itu bukan satu bidang. Jadi ABFE itu ada 2 bidang di sini. Itu beberapa bangun ruang sisi datar yang semuanya adalah
dikelompokkan ke dalam prismodia, prisma, dan limas. Jadi kalau kita nanti bentuk yang lainnya mesti mengacu pada bentuk-bentuk itu. Nah, itu yang kita lihat. Nah, kemudian nanti ada, tolong dilihat kembali materi sebelumnya. Ada istilah jaring-jaring ya. Jaring-jaring itu apa? Sehingga nanti mungkin saudara bisa browsing, bisa cari materi di buku atau apa. Ya. Jadi kalau nanti menggunakan tabri, ya itu bisa membuat jaring-jaring dengan rusuk mana yang dibelah, ya, jadi yang dipotong. Sehingga nanti orientasinya kan bisa dibuka, buka, ditutup. Cuma nanti kan kalau pertanyaannya dulu biasanya di SMP atau di SD ya, oke ya anak-anak, ada berapa banyak jaring-jaring kubus? Maka ketika kita menggunakan satu bentuk, carilah sebanyak-banyaknya, cari sebanyak-banyaknya, dan harus berbeda. Nah, harus berbeda itu berarti kan artinya kalau hanya dari rotasi itu dikatakan sama. Mungkin Anda bisa bertanya pada diri Anda sendiri, kira-kira ada berapa banyak jaring-jaring kubus? Dan dijawab sendiri dulu. Nanti besok kita tanyakan ada berapa. Nah, istilahnya begini. Kalau jaring-jaring bangun ruang itu apa tuh? Jadi pertanyaannya kan gitu. Membangun suatu konsep itu, ya konsep itu kan sebenarnya ide abstrak digunakan untuk mengelompokkan sesuatu. Jadi artinya nanti kan apakah ini jaring-jaring kubus atau bukan, yaitu berarti kan tergantung dari definisinya. Jadi kalau kita mengatakan jaring-jaring bangun ruang, jaring bangun ruang, itu sebenarnya kan bangun datar. Jadi bangun datar yang terbentuk dari, ini kalau cara genetik berarti, dari sebuah bangun ruang dipotong menurut beberapa rusuknya dan direbahkan sejajar dengan bidang datar. Jadi bangun datar yang terbentuk dari bangun ruang yang dipotong menurut beberapa rusuknya dan direbahkan sejajar dengan bidang datar. Nah, kalau kita mengatakan bangun datar, jadi awalnya mengatakan jaring-jaring itu kan bangun datar, berarti artinya apa? Ini nggak boleh lepas, ya, karena bangun datar itu kan satu kesatuan. Jadi mulai dari sini kalau ditelusuri, maka bergerak ke sini, ke sini, ke sini. Ya, ini nggak boleh lepas, itu namanya bangun datar. Kemudian dipotong menurut beberapa rusuknya, jadi tergantung memilihnya memotong, apakah segitiga itu akan nempel di C atau nempel di A, yaitu nanti kan tergantung cara memotongnya. Ya, jadi apakah ini menempelnya di B, yaitu tergantung dari cara memotongnya. Dan direbahkan, kalau direbahkan sejajar itu berarti ini menjadi satu bidang bangun datar itu berarti dia rata. Jadi sebenarnya kalau masih dalam arti belum rata, itu sebenarnya belum dikatakan sebagai jaring-jaring. Jaring-jaring itu adalah kalau sudah direbahkan sejajar dengan bidang. Jadi orientasinya di situ. Sehingga ada berapa banyak, misalkan ini yang kita lihat itu kan, oh ini satu, tetapi ketika nanti segitiga ini digabung dengan C, itu kan sudah beda lagi. Segitiga ini digabung dengan yang di sebelah sini, ya itu kan sudah beda lagi. Sehingga mungkin dengan kita membuat ini saja kan mungkin sudah ada 3 misalkan. Bagaimana nanti kalau misalkan bentuk ini kita geser sehingga nanti tidak menggeserkan bentuk yang sama. Kalau bentuk yang sama itu kalau ini kita putar itu nanti bentuknya sama. Jadi kalau misalkan diberi nama A, B, C, D, E, F, kemudian ini di atas, kemudian yang di bawah itu berarti masih sama. Yaitu namanya ini ya jaring-jaring. Sehingga nanti tolong nanti ketika ada pertanyaan, ada berapa banyak jaring-jaring dari sebuah limas, misalkan tergantung dari limas yang diberikan dan Anda bisa menentukan. Nah, kemudian ada istilah juga yang kita sering mengenal dan nanti kita pakai unsur bangun ruang, itu yang di SMA, ya dari SMA atau SMP.
Pertama diagonal sisi, kemudian diagonal ruang, dan diagonal atau bidang diagonal. Ini tadi masih, ya mungkin saya tambahkan di gambar yang ini aja. Ya. Ada diagonal sisi, itu sama pengertiannya pada diagonal di bangun datar. Saya tanya satu aja di sini. Kalau dinamakan diagonal pada bangun datar, itu definisinya apa sih? Diagonal. Diagonal, misalkan diagonal dari segi 4 ABFE. X5 tahu? Diagonal itu pengertiannya apa? Diagonal pada bangun datar itu pengertiannya apa? X5? Belum keluar suaranya? Atau Lestari? Lestari nggak ada? Pak. Oh iya. Gimana? Definisinya apa? Kalau misalkan saya berikan ABFE ini, diagonal itu definisinya apa? ABFE. Diagonal pada bidang ABFE adalah garis yang memotong garis dari A ke F. Dari A ke F. Diagonal bidang. Kalau ditanya pengertiannya itu berarti kalau diagonal itu berarti sebenarnya gimana? Misalkan nanti gini. Garis yang menghubungkan dua titik sudut ya, Pak. Menghubungkan dua titik sudut. Dua titik sudut. Terus? Kalau misalkan ini gambarnya saya ganti yang dalam satu bidang. Menghubungkan dua titik sudut. Oh iya. Ya, gambarnya saya ganti yang bawahnya ini. Ini segi 1, 2, 3, 4. Segi 4 ini. Ada berapa banyak diagonal? Destiana, ada berapa banyak? Atau ini, ada berapa? Lestari? Atau Destiana? Oh, jadi ini. Ada berapa banyak ini? X5? Satu, Pak. Satu, Pak. Kok satu kenapa? Karena membagi satu bidang menjadi dua bagian yang sama besar ya, Pak. Loh, ini nanti sama besar enggak? Enggak, Ding. Belum tentu. Belum tentu, Pak. Jadi kan nggak ada ketentuannya sama besar, nggak ada ketentuannya membagi dua. Sebenarnya kan ini ya, diagonal itu adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut yang tidak terletak pada sisi yang sama. Jadi ini kalau A tidak mungkin dengan B, A tidak mungkin dengan E, yang bisa A dengan F. Kalau titik di sini, A itu dengan titik di sini nggak bisa, ya. Karena ini A dengan titik di sini nggak bisa. Tapi kalau A di sini dengan ini boleh. Itu namanya diagonal. Nah, bidang itu nanti dikelompokkan dua, bidang konveks dan bidang yang tidak konveks atau non-konveks. Bidang konveks itu kalau diagonal itu selalu terletak pada atau di dalam bangun itu. Ini namanya konveks, kan selalu membuat ini. Tapi kalau ini di luar itu namanya non-konveks. Jadi karena kalau kita membuat itu kan berada di luar itu. Ya. Jadi kadang pengertian itu terkontaminasi dengan khususnya pada bangun datar konveks, ya. Sehingga selalu harus terlihat di dalam itu. Padahal bangun datar itu kan yang kita lihat itu kan bisa konveks dan tidak konveks. Jadi ini bangun datar yang tidak konveks. Jadi diagonal itu bisa di luar ini. Gitu ya. Itu. Nah, nanti kalau diagonal pada bangun ruang, maksudnya di sini, itu nanti kan ada istilah diagonal sisi, itu persis sama di geometri datar. Kalau nanti kita bicara bidang diagonal atau diagonal ruang dulu itu, berarti ruas garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang tidak terletak pada sisi yang sama. Karena sisi di bangun ruang itu kan bangun datar.
A dengan F tidak, tapi A dengan G. Nah, jadi itu kan dikatakan tidak terletak pada bidang yang sama. Nah, kemudian kalau A dengan C itu diagonal sisi, bukan diagonal ruang, karena terletak pada bidang yang sama. Nah, itu berarti diagonal ruang itu ruas garis yang menghubungkan dua buah titik sudut yang tidak terletak pada bidang sisi yang sama. Nah, kemudian kalau bidang diagonal itu sebenarnya kan bangun datar yang terbentuk minimal dari dua buah bidang diagonal sisi, atau misalkan yang kita lihat itu kan dari diagonal BE, diagonal CH. Tapi nanti kalau bangunnya itu lebih dari itu kan pasti bidang diagonalnya bisa lebih banyak. Jadi minimal dibuat di situ kan dua buah diagonal sisi. Ya, jadi itu yang kita katakan bentuknya adalah itu. Oke, itu mungkin hari ini kalau ada pertanyaan monggo, nanti tolong nanti materi ini dibaca-baca. Kemudian gini, walaupun nanti Anda di rumah, ya walaupun Anda di rumah, tapi saya mohon Anda menyiapkan jangka dan penggaris. Ya, menyiapkan jangka dan penggaris. Nanti kalau nanti kita berlatih untuk menggambar, sehingga nanti semuanya bisa berlatih untuk menggambar itu, hal yang kita lihat nanti di dalam menggambar itu pertama adalah sesuai dengan aturannya. Aturan itu berarti kan yang dilakukan itu benar atau tidaknya, kemudian ketepatan yang dilakukan. Ya, jadi mesti ketika kita melukis itu ada bekasnya, sehingga bekas itu yang bisa kita lihat atau kita amati. Jadi orientasi itu menjadi pertama menggambar itu dari aspek pengetahuan, cara melakukan, dan aspek keterampilan. Jadi kadang cara melakukannya dia tahu, tapi melakukannya salah. Itu bisa terjadi, sehingga langkahnya dibuat benar, tapi yang digambarkan salah. Jadi itu bisa kita latihkan. Mungkin itu hari ini sebagai pengantar. Materi di-download di Spada, mungkin bisa diambil di sana. Mudah-mudahan semuanya sudah bisa masuk. Mungkin minggu depan kita akan berlatih terkait dengan bagaimana menggambar benda geometri. Sebenarnya ada banyak cara untuk menggambar, seperti kalau dilatasi pada geometri transformasi itu kan menggambar dari satu titik sudut. Ya, tapi yang kita gambar itu menggunakan aturan yang seperti ini. Jadi menggambar benda geometri. Mungkin itu ada pertanyaan hari ini. Kalau ada pertanyaan monggo. Kalau tidak ada, mungkin untuk pengantar ketemu hari ini cukup sampai di sini saja dulu. Nggak ada ya? Mohon maaf, Pak. Iya. Saya izin bertanya, Pak. Oke, iya. Nama siapa? Nori Laraswati. Nori, gimana pertanyaannya? Jadi gini, Pak. Semalam kan saya ngajarin adik saya. Itu ada kata sumbu simetri. Maksud dari kata sumbu simetri itu sebenarnya bagaimana sih, Pak? Oh gitu. Ya. Ya. Okay. Nah, tadi mana? Jadi ini ya. Pertama gini, kalau ada istilah garis sumbu, ya. Jadi kalau misalkan ada api, ya ada api, kemudian di sini kalau kita katakan ada garis sumbu itu adalah garis pertama ini melalui titik tengah api dan tegak lurus api, itu namanya garis sumbu. Ya, itu garis sumbu. Ya. Jadi kalau garis sumbu dari suatu garis atau segmen api itu berarti garis yang melalui titik tengah sumbu ini, titik tengah api dan tegak lurus. Ya. Apakah garis berat itu garis sumbu? Tidak selalu. Nah, kemudian kalau istilah garis sumbu pada bangun datar. Kalau pada bangun datar, garis sumbu
itu berarti kan suatu garis yang membagi dua bangun datar itu menjadi dua bangun yang kongruen. Artinya kalau ini kita tarik di titik tengahnya tegak lurus, maka kan kalau ini kita lipat, itu kan nanti sisi ini berimpit dengan ini. Itu namanya sumbu. Ya. Jadi maka dikatakan kalau kita mengatakan garis sumbu mesti terkait dengan simetri lipat. Gitu ya. Itu Mbak Nur. Iya, Pak. Oke. Iya, Pak. Sudah terjawab. Terima kasih, Pak. Oke. Ada yang lain yang bertanya? Nggak ada ya. Oke, cukup. Nanti kalau misalkan ada persoalan terkait dengan apa yang dialami selama belajar geometri, mungkin kita diskusikan. Jadi harapannya adalah kuliah sebagai stimulan untuk mencari solusi, tetapi kalau kita ingin menambah pengetahuan yang lebih banyak, tentunya kita harus lebih banyak mencari dan mencari. Jadi artinya otodidak itu lebih banyak bisa kita dapatkan daripada sekedar menunggu di perkuliahan. Oke, terima kasih hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.